seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji layak, biaya hidup yang semakin tinggi, hingga ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Karena menurut saya, nasionalisme itu lahirnya dari masyarakat, dari bangsa, bukan dari negara. Baru-baru ini, media sosial di Indonesia ramai dengan tagar "Kabur aja dulu". Banyak anak muda yang mengungkapkan keinginan mereka untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Tapi, apakah ini hanya sekadar tren? Atau ada keresahan nyata di baliknya? Fenomena kabur aja dulu dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Kalau baru karena merasa nyaman di negara orang kemudian pindah, ya saya mempertanyakan, mohon maaf, rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam memiliki bangsa ini. Fenomena ini mengundang beragam reaksi, mulai dari dukungan, kritik, hingga respons dari pejabat negara. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas lebih dalam. Fenomena kabur aja dulu berawal dari keluhan anak muda mengenai berbagai permasalahan di Indonesia, seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji layak, biaya hidup yang semakin tinggi, hingga ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Banyak yang merasa bahwa satu-satunya cara untuk memiliki masa depan yang lebih baik adalah dengan pergi ke luar negeri dan mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak dibanding di Indonesia. Tagar ini kemudian berkembang menjadi diskusi besar di media sosial, di mana orang-orang berbagi pengalaman mereka tentang betapa sulitnya bertahan hidup di Indonesia dibandingkan dengan bekerja di luar negeri. Banyak yang membandingkan sistem di Indonesia dengan negara lain, terutama dalam hal kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja. Setidaknya ada beberapa faktor yang membuat tagar ini begitu viral. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran anak muda terhadap kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. Generasi saat ini lebih banyak mengakses informasi dan melihat perbandingan dengan negara lain, sehingga lebih kritis dalam menilai kebijakan pemerintah. Selain itu, banyak yang terinspirasi oleh mereka yang sudah berhasil bekerja dan menetap di luar negeri. Cerita tentang orang-orang yang sukses mendapatkan gaji lebih besar, kehidupan yang lebih layak, dan sistem kerja yang lebih baik membuat keinginan untuk pergi semakin kuat. Di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa tren ini hanya reaksi emosional tanpa perencanaan matang. Pergi ke luar negeri bukanlah hal mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari visa, adaptasi budaya, hingga persaingan kerja yang ketat. Fenomena kabur aja dulu juga terkait dengan tantangan yang dihadapi Gen Z. Mereka menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya, seperti biaya hidup yang tinggi, serta persaingan kerja yang semakin ketat. Tapi ternyata, fenomena ini tuh nggak hanya ada di Indonesia aja loh. Begini kira-kira penjelasannya. Permasalahan ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia sebetulnya. Setuju. Di beberapa negara kemarin sempat sudah ada bahasan juga. Di antaranya kalau tidak salah saya baca antara di The Economist atau di majalah Time tentang Gen Z tidak lagi monolit istilahnya itu. Tidak lagi monolit itu artinya Gen Z tidak lagi memiliki kesadaran tentang dirinya bagian besar dari komunitas teman-teman seusianya. Jadi kayak hidup di bubble algoritmanya sendiri gitu ya. Nah ini permasalahannya generasi ini karena paparan bubble algoritma kurang punya perasaan dia attachment ke lingkungan, ke agak cuek gitu? Iya, ke nationnya gitu kan, ke bangsanya. Jadi dia ngelihatnya hanya apa yang dia lihat di dunia digital. Itu jadi masalah tersendiri. Nah masalah lain menurut saya adalah menghubungkan nasionalisme, kan ini isunya akhirnya lari ke nasionalisme. Ya. Menghubungkan nasionalisme dengan negara. Karena menurut saya nasionalisme itu lahirnya dari masyarakat, dari bangsa, bukan dari negara gitu. Jadi kalau negaranya lagi kurang baik-baik saja, padahal kan tidak ada hubungan. Nasionalisme itu lahir dari rakyat, kecintaan kita, romantisme kita, perasaan kita terhadap tanah kelahiran kita. Gitu. Lalu, apa sih solusi untuk permasalahan ini? Dr. Faisal mengatakan,
Salah satu solusi utamanya ialah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Institusi pendidikan itu harus menciptakan kecintaan. Ini beberapa kali juga saya sampaikan di forum. Satu, kecintaan terhadap ilmu. Lalu kedua, kecintaan terhadap Indonesia. Jadi melihat Indonesia itu dengan satu romantisme sendiri. Karena pendidikan akan melahirkan anak-anak yang lebih sadar tentang keindonesiaan, tentang potensi wilayahnya. Dan tidak semua anak muda itu sadar juga potensi wilayahnya, kekayaan Indonesia seperti apa. Dari semua yang sudah kita bahas, jelas bahwa tagar kabur aja dulu bukan sekadar tren biasa. Ini adalah refleksi dari keresahan masyarakat, khususnya generasi muda. Tapi, apakah kabur benar-benar solusi terbaik? Atau sebaiknya kita mencari cara lain untuk memperbaiki keadaan? Pada akhirnya, keputusan untuk tetap di Indonesia atau mencari peluang di luar negeri adalah pilihan pribadi. Yang terpenting adalah memiliki rencana yang matang dan memahami konsekuensinya. Tapi yang pasti, perubahan tidak akan datang jika kita hanya mengeluh tanpa tindakan. Jadi, apakah kita akan kabur aja dulu? Atau berusaha menciptakan perubahan di sini? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian lebih memilih pergi atau tetap berjuang di Indonesia? Jangan lupa like dan subscribe untuk diskusi menarik lainnya.